Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala SMA Negeri 1 Kutasari, Bapak Bambang Yuniarto SPD MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kutasari, serta staf TU dan karyawan SMA Negeri 1 Kutasari. Dan tidak lupa siswa-siswa SMA Negeri 1 Kutasari yang saya harapkan dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan inayahnya kita masih diberi kesempatan, masih diberi kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia OSIS yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sedikit berbagi di forum yang suci ini, yaitu forum Kultum Ramadan. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang keutamaan mencari ilmu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang kita kini berada di dalamnya, selain dikenal dengan bulan-bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmat dan penuh ampunan, bulan Ramadan juga dikenal dengan bulan Sahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan. Mengapa? Karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik umat Islam secara langsung dengan memberi kewajiban ibadah puasa. Pada bulan Ramadan Rasulullah SAW melakukan tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Dan aktivitas para sahabat dalam menuntut ilmu juga mengalami peningkatan. Ramadan memang bulan yang sangat kondusif dan mendukung aktivitas umat Islam untuk mengkaji ilmu. Sebab pada bulan ini setan yang terbiasa menggoda manusia serta menghembuskan kemalasan kita dalam menuntut ilmu tengah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak keutamaan dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama. Terlebih di bulan Ramadan yang merupakan Sahrut Tarbiyah ini. Di antara keutamaan-keutamaan menuntut ilmu adalah, pertama, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Siapakah di antara kita yang tidak ingin memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua orang yang beriman tentu menginginkannya. Dan derajat yang tinggi itu teraih dengan dua syarat, yaitu ilmu dan iman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan ayat ini dalam Fathul Bari mengatakan, derajat yang tinggi memiliki dua konotasi, yaitu maknawiyah atau konotasi di dunia dan hissiyah atau konotasi kedudukan di akhirat. Secara maknawiyah, konotasi maknawiyah di dunia, dengan orang berilmu kita bisa memperoleh kedudukan yang tinggi serta reputasi yang bagus. Kalau secara makna hisiah di akhirat, kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Jadi ditekankan lagi bahwa maksud dari ditinggikannya derajat orang berilmu itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalau di dunia itu tadi bahwa dengan berilmu manusia bisa memperoleh kedudukan yang tinggi. Dan di akhirat, orang yang berilmu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga nanti. Amin. Ketinggian derajat orang yang berilmu digambarkan juga dalam sebuah hadis, seperti keutamaan Rasulullah yang berkata bahwa keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah adalah bagaikan keutamaanku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian.
Oleh karena itu, bila kita sudah mengetahui bahwa sangat bermanfaat dalam menuntut ilmu, terutama di bulan Ramadan ini, maka marilah kita manfaatkan Ramadan Syahrul Tarbiyah ini dengan menuntut ilmu. Niscaya Allah akan meninggikan derajat kita. Yang kedua adalah, selain tadi Allah meninggikan derajat orang yang berilmu, keutamaan orang berilmu adalah ilmu adalah syarat generasi robani. Hanya dengan bekal ilmu, khususnya ilmu tentang Al-Quran yang terus diperdalam, juga diajarkan dan didakwahkan, seseorang akan menjadi orang yang robani dan akan menciptakan sebuah generasi menjadi generasi robani. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa robani menurut Ibnu Abbas adalah orang yang bijaksana, alim, dan penyantun. Mungkin sekarang lebih tepat dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang bijaksana, alim, penyantun, itu tertuang juga dengan profil pelajar Pancasila. Sementara menurut Al-Hasan, robani adalah ahli ibadah atau ahli takwa. Jadi seseorang generasi bangsa atau seorang manusia yang merupakan generasi bangsa agar membuat bangsa yang lebih maju adalah diciptakannya atau harus menciptakan diri menjadi generasi yang robani itu. Salah satunya yaitu harus dibekali dengan ilmu agar bisa menjadikan suatu bangsa itu besar dan kuat. Yang ketiga, keutamaan ilmu adalah sumber kebaikan. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, "Mayuridallahu bihi khairu yufaqihu fi din." Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, Allah pasti memahamkan kepadanya urusan agama. Dr. Mustafa Said Al-Khin bersama tiga ulama lain saat ini mengetengahkan hadis ini adalah Nuzhatul Muttaqin Syekh Riyadhus Shalihin mengomentari, keutamaan ilmu pengetahuan, sebab ilmu adalah sumber kebaikan dan merupakan simbol kemudahan dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keutamaan ilmu pengetahuan sangat utama, sebab ilmu adalah sumber kebaikan dan merupakan simbol dari mudahnya Allah meridhoi kita. Memang demikianlah ilmu, bagaimana seorang bisa beramal dengan benar tanpa ilmu. Bagaimana pula seseorang akan mampu melahirkan perkataan yang tepat tanpa ilmu. Karenanya Imam Bukhari membuat satu bab khusus dalam kitab Sahihnya, Al-ilmu qalba al-qaul wal amal. Karenanya pula Umar bin Abdul Aziz berkata, barang siapa yang beramal tanpa didasari ilmu, maka unsur merusaknya lebih banyak daripada unsur maslahatnya. Jadi itulah bahwa sangat-sangat penting ilmu dalam membuat kita menjadi lebih baik, menjadi generasi terbaik lagi ke depannya. Maka marilah kita manfaatkan Ramadan sebagai Syahrul Tarbiyah itu dengan banyak menuntut ilmu. Semoga Allah akan memilih kita menjadi hamba-hamba dan yang dia limpahkan banyak kebaikan kepada diri kita karena kita menuntut ilmu. Manfaat lain menuntut ilmu adalah menuntut ilmu memudahkan kita masuk surga. Ilmu merupakan jalan menuju surga. Dengan ilmu seseorang bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu seseorang bisa memahami mana yang halal dan mana yang haram. Dengan ilmu seseorang bisa mengerti perintah dan larangan dari Rabb-Nya. Dengan ilmu seseorang bisa memahami hak-hak dirinya, memahami hak-hak Allah, serta rahasia-rahasia dan syariatnya. Maka seseorang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkannya menuju jalan surga. Barang siapa, salah satu hadis mengatakan, yang artinya barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka ia termasuk di jalan Allah sampai ia kembali. Demikianlah sebagian keutamaan menuntut ilmu di bulan Ramadan yang pahala kebaikannya dilipat gandakan. Bahkan amal sunnah diberi pahala seperti amal wajib. Tentu pahala yang didapat dari tolabul ilmi atau pahala yang didapat dari mencari ilmu lebih besar dan keutamaannya lebih luar biasa lagi. Di samping itu juga ia juga menjadi faktor penguat sehingga puasa kita menjadi puasa yang berkualitas.
Dalam menuntut ilmu di bulan Ramadan, kita bisa memanfaatkan berbagai kajian yang ada. Di antaranya, di masjid-masjid kita sudah disediakan, ada kuliah subuh, atau ada ceramah tarawih, dan lain sebagainya. Marilah kita manfaatkan keduanya dengan sebaik-baiknya. Kita perhatikan betul-betul setiap ilmu yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh mubalik tersebut. Dan di saat sekarang ini sudah banyak ilmu-ilmu yang disampaikan, baik lewat televisi maupun lewat kajian-kajian online lainnya. Oleh karena itu, di akhir perpisahan, marilah kita ambil kesempatan hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan mencari ilmu lebih baik lagi, memperkaya diri dengan ilmu, agar kita termasuk orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kalau betul itu datangnya dari Allah, kalau salah itu datangnya dari saya sendiri. Sekali lagi mohon maaf. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.